على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى المكارم أخلاق طرقا. ينصاح للإنسان ويفسح للإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيء حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة حابه ومن خالطه معرفة أحبه. أما بعد، hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita berkumpul bersama dalam keadaan yang diridhai oleh Allah, di dalam keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan berzikir, bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua nikmat ini dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha terhadap kita, Allah taala ridha kepada apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam terus tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang mungkin tidak akan bisa kita pungkiri daripada ajaran yang sampai yang mungkin satu pun dari kita akan menyangka bahwasanya ajaran Islam, agama Islam mengumandangkan nama Nabi Muhammad akan sampai ke negeri Indonesia. Lebih khususnya akan sampai ke kota Bandung. Ini adalah salah satu hal yang mungkin kalau seandainya kita hidup di zaman Rasulullah, ini adalah salah satu yang mustahil. Ini adalah salah satu yang tidak mungkin. Namun hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya tatkala Nabi Muhammad dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan yang sangat mencekam, bahwasanya ketika Rasulullah sedang sujud di depan Ka'bah, lalu di saat itu datang seorang kafir Quraisy yang bernama Abu Lahab, itu menyimpan kotoran unta di atas pundak Rasulullah yang sedang sujud. Lalu putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra datang menghampiri baginda Nabi Muhammad dengan membersihkan daripada kotoran unta yang ada di pundak Rasulullah. Di situ Sayyidah Fatimah terlihat daripada wajahnya yang sangat sedih, yang sangat terbukur melihat daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengobati daripada apa yang dirasakan oleh putrinya dengan mengatakan, wahai Fatimah, ma yabqa min madarin wala wabarin wala hajarin illa wa dakhalahu dinu abika bi'izzin aziz atau bidhillin dhalil. Wahai putriku Fatimah, ketahuilah sesungguhnya muka bumi yang luas ini tidak akan pernah terlewatkan, tidak akan pernah terkecualikan melainkan satu rumah, entah itu rumah yang terbuat dari tembok atau terbuat dari kayu, entah terbuat dari pelepah kurma, kata Rasulullah, illa wa dakhalahu dinu abi, melainkan ajaran ayahmu yang sekarang orang mendustakanku akan masuk ke setiap rumah di muka bumi ini. Ada janjinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pun dari kita tidak akan menyangka dakwah yang memeluk sangat sedikit yang masuk kepada ajaran Nabi Muhammad, melainkan orang-orang yang lemah, melainkan dari para hamba sahayanya, orang-orang di kota Mekah, mereka memeluk agama Islam. Namun Allah Ta'ala menginginkan agama ini adalah terus berkibar dan sampai ke seluruh umat di muka bumi ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul bersama khususnya di Maulid Arba'in, melainkan ada satu tujuan. Apa tujuannya kita hadirin? Abu Ya pernah bilang sama saya, wa kullul ijtima' lil intifa'. Saya nggak mungkin dirikan satu majelis melainkan di situ ada kemanfaatan dan ada rencana ke depannya. Tahu nggak apa yang dimaksud daripada Abu Ya? Yang dimaksud daripada perkumpulan rencana Abu Ya setiap memiliki daripada satu metode agama atau satu perkumpulan yang di situ dibangun daripada karena Allah Ta'ala. Habib Umar tadi bilang di dalam qiyam, di dalam halul qiyam, Habib Umar bilang, syamlana bil Mustafa wajima. Kita memiliki harapan adalah berkumpul dengan Nabi Muhammad, tidak lebih dari itu.
hari ini tidak lain dan tidak bukan yang kita inginkan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Muhammad yang kita muliakan, bukan orang sembarangan. Diawali dari kita memuji kepada Allah melalui daripada Ratib al-Haddad Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang beliau sendiri mengatakan wada'tu sirri fi kitabi, aku simpan rahasia kewalianku di dalam karangan. Al-Imam Al-Haddad menyimpan rahasia keistimewaannya beliau daripada barakah dan yang lainnya adalah disimpan di dalam warisannya, yaitu kitab Ratibul Haddad yang sangat masyhur dan sangat barakah. Selain kita berkumpul membaca Ratibul Haddad, kita membaca zikir, membaca tahlil, membaca daripada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi SAW bilang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Satu orang tidaklah berkumpul di satu tempat, entah itu di rumah, entah itu di masjid. Yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah. Wa yatluna ayatul kitab, mereka membaca Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, malaikat Allah Ta'ala bakalan turunkan ke dalam hati kita adalah sifat tenang. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menyertai dan menyelimuti. Mungkin mata memandang berapa yang hadir di malam hari, 20, 30. Namun malaikat yang hadir ikut serta bersama kita, satu pun dari kita tidak sanggup untuk menghitung. Yang Allah katakan wa hafathumul, jamak semua malaikat hadir di dalam majelis ini. Wa ghashiyat wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Ta'ala akan jadikan orang yang hadir majelis seperti ini adalah mereka disebut di hadapan para malaikatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menyebut mereka di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu tujuan kita duduk di majelis seperti ini, menghadiri maulid-maulid seperti ini, tidak lain dan tidak bukan kita adalah orang yang berlumuran dengan dosa. Dan Allah Ta'ala ngasih jalan buat kita kemana kalau kita seandainya sudah berlumuran dengan dosa. Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uk." Kalau seandainya kalian sudah terkotori dengan dosa, kalian sudah kemaksiatan merajalela dalam kehidupan kalian, apa yang Allah kasih tunjuk? Ja'uka, lalu ini orang datang kepadamu, wahai Muhammad. Mana pintu kita? Pintu kita Nabi Muhammad. Ja'uka, datang kepadamu, bukan datang kepada yang lain. Datang kepadamu, wahai Muhammad. Fastaghfirullah, dan mereka meminta ampun kepada aku nggak bakalan terima mereka ampunannya. Sampai apa? Wastaghfirullah Rasul. Sampai mereka juga lewat pintu minta maaf juga sama Rasulullah. La wajadullaha tawwabur rahim, kata Allah. Kalau seandainya mereka minta ampun kepada aku melalui engkau wahai Muhammad, la wajadullaha, mereka akan mendapatkan aku tawwab, sebagai seorang yang pemaaf, sebagai zat yang memiliki ampunan yang begitu luas. Melalui siapa? Melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis seperti ini adalah tempat kita mengenal Nabi Muhammad. Selain mengenal Nabi Muhammad, majelis seperti ini adalah tempat kita menghilangkan daripada segala kesusahan. Al-Habib Ali Al-Habsyi bilang dalam qasidahnya, "Masy kama majma'il maulid yujallil qurub." Enggak ada lagi tempat yang bakalan bikin kita tenang. Enggak ada lagi tempat yang bakalan buat kita lupa akan hal-hal duniawi. Enggak ada lagi tempat yang bakalan buat kita memperselesaikan dari segala masalah kecuali maulidnya Nabi Muhammad. Masy kama majma'il maulid yujallil qurub, dawaqat taubatak ya al-'asi idza batatu. Selain maulid ini, kata Al-Habib Al-Habsyi, adalah bulan untuk bersalawat, melainkan kata Al-Habib Al-Habsyi, ambil kabar gembira. Ini bulan orang-orang yang pengen bertaubat benar-benar, ini bulannya. Dawaqat taubatak ya syarid idza bata'u. Ini orang yang udah lari dari Allah, udah jauh dari Allah. Ini bulannya orang yang mau kembali kepada Allah Ta'ala. Ini bulannya maulid. Apa yang membedakan majelis seperti ini? Ada nggak yang kita rasakan di dalam majelis ini? Tiba-tiba menjadi butuh, tiba-tiba menjadi abdal. Enggak, kita enggak merasakan hal-hal seperti itu. Namun kata Al-Habib Al-Habsyi, dia bilang, "Majma ma masilu fi shimal wala fi janub." Mungkin ada konser yang lebih besar daripada malam ini. Betul atau tidak? Mungkin ada perkumpulan yang lebih banyak dihadiri daripada perkumpulan ini. Konser lah, artis lah, entah itu dengan adat apapun, dangdut lah dan yang lain-lainnya. Tapi ketahui Al-Habib Al-Habsyi memuji majelis kita ini.
Majma, ma masilu fi shimal wala fi janub. Perkumpulan yang enggak ada bandingnya kata Habib Ali. Mau ente cari di selatan, mau ente cari di utara, di timur, di barat, enggak bakalan ada yang bandingin di majelis. Apa yang membedakan majelis ini? Ya hadur bihal Mustafa. Di malam Nabi Muhammad hadir. Wa keluarganya Nabi Muhammad hadir. Wa ahlul ghuyub hadir. Ahlul ghuyub, orang-orang ahlul ghaib daripada auliya salihin min ahli la ilaha illallah, mereka juga ikut hadir bersama kita. Satu hal yang bakalan kita ambil gembira di dalam majelis seperti ini adalah apa? Kabar gembira kita, Allah Ta'ala meneriakkan di hadapan para malaikatnya, innallaha yuhibbu fulan bin fulan. Allah cinta tuh sama satu orang. Fanada ahlus sama, innallaha yuhibbu fulan bin fulan fa ahibba. Lalu Jibril yang mendengar Allah meneriakkan bahwasanya, mengumandangkan bahwasanya Allah cinta tuh sama si fulan. Jibril teriakan lagi di hadapan ahli malaikat yang ada di langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka kalian juga harus mencintai si fulan. Ketika ahlus sama mereka mendengar dari apa yang diteriakkan oleh Jibril terhadap ahlus sama daripada malaikat yang ada di langit, maka malaikat yang di langit semuanya mengumandangkan kepada malaikat dan semua makhluk Allah yang ada di bumi, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbah. Allah cinta sama satu orang, yang mana nih orang adalah orang-orang yang seperti kita. Cintai dia. Hatta yudha'u lahul qabul, sehingga Allah simpan di dalam seseorang tersebut adalah diterima oleh Allah Ta'ala. Satu pun dari kita tidak memiliki jaminan bisa diterima dari Allah Ta'ala. Salat kita, siapa yang bisa jamin kita salat kita diterima oleh Allah? Puasa kita, zakat kita, haji kita, enggak ada satu pun dari kita yang bisa jamin nih amal saleh kita diterima oleh Allah Ta'ala. Sekelas Al-Imam Syekh Umar Mahdar ibn Abdurrahman As-Segaf, beliau bilang, "Lau alimtu anna Allah qabila minni subhatan wahidah la dayyabtu ahla tarim kullah." Kalau seandainya aku tahu Allah Ta'ala terima satu kalimat tasbihku, kalimat subhanallah, Allah terima. Aku tahu, kata Syekh Umar Mahdar, niscaya ini aku bakalan bikin uzumah, bikin salah satu acara besar-besaran karena bersyukur Allah terima daripada aku apa? Kalimat subhanallah satu kali saja. Dengan apa? Aku bakalan bikin acara 1 minggu non-stop untuk menjamu satu kata tarim, untuk makan daging kambing dan gandum. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya qabul diterima di sisi Allah begitu sulit. Namun ada satu perkara, satu amalan yang mana Allah Ta'ala tidak melihat seorang tersebut ria apa tidak, sombong apa tidak, pengen dilihat orang apa tidak, dengan keadaan ingin dipuji orang apa tidak. Yang Allah Ta'ala lihat semua itu apa? Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adimis salata ala Nabi Muhammadin faqaluha hatman biduni taraddud. Teruskan salawat kepada Nabi Muhammad, kumandangkan terus maulid Nabi Muhammad. Karena yang bakalan menjamin kita semuanya, yang kita memiliki jaminan bakalan diterima di hadapan Allah, cuma salawat sama maulid. Gak ada yang lebih. Gak ada jaminan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau seandainya di malam ini ada orang ragu apakah malam ini diterima apa tidak dibacaan maulid kita, ini orang bego. Ini salawatnya kita, maulidnya kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa bikin acara maulid? Mending majelis zikir. Para ulama mengatakan salawat dan zikir adalah salah satu kedudukan yang sama. Kenapa? Karena perintahnya sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkurullaha dzikran katsira. Banyaklah berzikir. Wassallu alaihi wasallimu taslima. Sallu alaihi wasallimu taslima. Semuanya adalah perintah dari Allah Ta'ala yang menunjukkan berzikir dan salawat adalah satu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, salah satu keistimewaan yang kita agungkan di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar tadi bilang di dalam maulidnya, wahfaz usul al-Mustafa hatta tara fi silsilati usulihi. Hafalkan olehmu, baca sejarahnya, ya, nasabnya hafalkan. Aib seorang muslimin apabila dikatakan bahwasanya ini orang enggak hafal daripada nasabnya baginda Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Bahkan dikatakan sebagian ulama menyatakan bahwasanya yang pertama kali seseorang dihadapkan oleh Allah Ta'ala di dalam kubur adalah wajah Nabi Muhammad. Ada disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Yang pertama ditanyakan sebelum man rabbuka, man nabiyuka, wa ma qur'an, wa ma kitabuka, wa ma ikhwanuka, wa ma qiblatuka. Sebelum 5 pertanyaan ini yang Allah bakalan pertanyakan terlebih dahulu melalui para malaikatnya, ma ta'rifu hadzal rajul? Apa yang kau kenali daripada seseorang ini? Malaikat tersebut membawa gambar yang gambar tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah wajahnya Nabi Muhammad. Ma ta'rifu hadzal rajul? Apa yang kamu kenal daripada orang ini? Kalau orang
orang tersebut di dunianya gemar dengan salawat, gemar dengan maulid, mengenal sejarahnya Nabi Muhammad, dia akan mengatakan huwa abdullahi wa rasuluh. Ini orang hambanya Allah dan rasulnya Allah. Tapi kalau orang ini nggak pernah dengar salawat, jauh daripada maulid, bahkan naudzubillah untuk mensyirikkan, membid'ahkan, ketika dihadapkan mata arifu hadzal rajul, apa yang kau kenal ini orang? Ma'araftu syai'. Aku nggak kenal ini orang sedikit pun. Siapa ini orang? Nggak kenal. Namun apabila orang gemar dengan maulid, ini Allah bakalan kenalkan ini orang. Dan orang yang gemar maulid, salah satu faedah terbesar adalah bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rencananya kita di bulan maulid ini tidak keluar bulan Rabiul Awal, melainkan kita sudah bisa saksikan wajah Nabi Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Al-Hafiz beliau utarakan di dalam kalimat yang begitu indah, kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri inda tamami lam yusaf wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Keindahannya Nabi Muhammad apabila diutarakan dengan bulan purnama ada gerhananya, tapi indahnya wajah Nabi Muhammad enggak bakalan ada gerhana. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Ini kita mau bikin arba'in atau mau bikin 100 hari atau mau bikin 1000 hari untuk maulid, niscaya sejarahnya Nabi Muhammad akan terus langgeng. Namun mulut setiap manusia dan setiap kutipan sejarah semuanya akan habis, namun keindahannya Nabi Muhammad tidak akan pernah habis. Pena akan habis hadirin, pengarang akan mati, kitab akan hancur, namun keindahannya Nabi Muhammad masa demi masa tidak akan pernah habis untuk seseorang mengutip daripada keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibun yagharul badru min husni wajhi, kata Al-Habib Al-Habsyi. Nabi Muhammad yang dimana dikatakan orang menyerupakan Nabi Muhammad dengan bulan purnama, ketahuilah sesungguhnya bulan purnama cemburu dengan keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'adz bin Jabal beliau bilang, kuntu fi lailatil adhiyan ra'aitul qamar wa andur ilaih wa nadartul qamar wa nadartu ilaih fala huwa indi ahsanu minal qamar. Pernah di malam bulan purnama yang begitu indah, kata Sayyidina Mu'adz, aku lihat bulan purnama dan aku lihat lagi wajah indahnya Nabi Muhammad. Lalu aku ulangi lagi melihat bulan purnama, terus aku ulang lagi melihat wajah Nabi Muhammad. Terus aku ulang, melainkan demi Allah aku bersaksi wajah Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau meriwayatkan satu hadis yang insyaallah ini ambil kabar gembira buat kita semua. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih di dalam Sahih Muslim. Kanu yatanashaduna syi'ra inda Rasulillah. Apabila mereka sahabat datang kepada Rasulullah, entah itu dengan bahasa yang dipahami oleh Rasulullah ataupun tidak. Seorang hamba sahaya dari Habasyah yang berkulit hitam datang kepada Rasulullah memuji dengan Nabi Muhammad dengan bahasa Ethiopianya. Dan Nabi Muhammad tidak mengerti daripada apa yang dimaksud oleh seseorang tersebut. Namun sebagian orang sahabat daripada Rasulullah yang daripada Habasyah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya dia memujimu dengan mengatakan inna Muhammad rajulun saleh. Sesungguhnya Muhammad adalah orang yang sangat baik. Nabi Muhammad tersenyum. Namun tidak kurang di situ, Rasulullah memiliki khusus orang-orang yang melantunkan syair di hadapan baginda Nabi Muhammad. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Zuhair. Semuanya ini para pemujinya khusus baginda Nabi Muhammad. Dan apabila Nabi Muhammad sedang duduk di masjid, mereka melantunkan syairnya di hadapan baginda Nabi Muhammad. Kata Sayyidah Aisyah, tahu nggak apa yang bakalan Rasulullah lakukan ketika dipuji? Terdiam, mengatakan, nah bid'ah. Ada masjid, nggak boleh qasidah dalam masjid. Nggak boleh. Ada syirik, ada bid'ah. Apa yang Rasulullah lakukan? Wa huwa yatabassam. Nggak lebih dari itu. Nabi Muhammad senyum lebar. Dan harapan kita di majelis seperti ini, berharap senyuman indah tersebut nggak diharapkan oleh Allah. Senyuman indah tersebut nggak diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabuhum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayhi salam. Orang yang paling banyak salawatnya adalah orang bakalan paling lama duduk bersama aku, kata Rasulullah. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan aqrabuhum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling bakalan dekat kelak di akhirat adalah apa? Yang bakalan orang yang paling dekat sama aku adalah orang yang paling bagus budi pekertinya. Al-Habib Umar menggabungkan daripada dua makna tersebut. Orang yang banyak salawat pasti bagus akhlaknya. Orang yang bagus akhlaknya pasti banyak salawatnya. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan dalam keadaan suci. Ya, tidak satu pun dari para
menyatakan Rasulullah keluar daripada farji, yang keluar daripada layaknya seseorang yang keluar daripada kemaluan. Tidak, namun Rasulullah terlahir di atas daripada kemaluan perempuan dan di bawah daripada pusar ibundanya, itu Sayyidatul Aminah radhiyallahu anha. Ya, Rasulullah dijaga dalam keadaan tidak membawa setitik pun daripada darah. Terlahir dalam keadaan kemaluan yang sudah dikhitan. Terlahir dalam keadaan mata yang sudah tersifati. Terlahir dalam keadaan membawa bau wangi. Terlahir sampai ibunya dan bidan yang menemani Rasulullah lahir, yaitu Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf, melihat secara jelas gusur daripada istana-istana Rum dan Persia, melainkan hanya di depan mata. Yang terlahir dalam keadaan sujud. Yang terlahir dalam mengatakan Ar-Rafiqul A'la. Yang terlahir sebagian riwayat mengatakan dalam keadaan Allah sambil mengacungkan daripada telunjuknya. Terlahir dalam keadaan mengangkat matanya ke langit seraya mengatakan Subhanallah wa bihamdih subhanallah. Ada tidak sepanjang Nabi Allah Adam turun ke bumi sampai hari kiamat seseorang yang akan terlahir sesuci ini? Tidak. Ada apa dengan seseorang yang mengatakan maulid ini sama? Nabi Muhammad layaknya manusia biasa. Dari mana dalilnya mengatakan Nabi Muhammad adalah manusia biasa? Mereka mengatakan Nabi Muhammad ada di pasar, kita juga di pasar. Kita makan, Nabi Muhammad juga makan. Kita minum, Nabi Muhammad juga minum. Kita menikah, Nabi Muhammad juga menikah. Apa bedanya kita dengan Nabi Muhammad? Hadirin, ini banyak nih orang Islam ngomong kayak gini. Sebagian saudara-saudara kita yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita, ini banyak ngomong kayak gini. Tahu nggak? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menceritakan bagaimana orang-orang kafir Quraisy memiliki cara untuk menolak dakwahnya Nabi Muhammad. Allah bilang apa? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Allah menceritakan tentang Abu Jahal. Apa Allah bilang? Sesungguhnya cara penolakan mereka akan dakwah wahai Muhammad begitu lembut. Seraya mereka menolak Nabi Muhammad dengan apa? Masa sih Muhammad ini Nabi? Ya'kulu at-ta'am, dia juga makan, kata Abu Jahal. Wa yamshi fil aswaq, dan Muhammad juga masuk ke pasar, berjualan, berniaga, dan sama seperti kita. Apa bedanya kita dengan Muhammad? Ada orang yang mengingkari Nabi Muhammad yang Allah ceritakan langsung di dalam Al-Quran, sehingga lisan mereka orang-orang kafir tersambung ke lisannya orang-orang yang mengatakan mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Allah bilang, ya Muhammad sama layaknya kalian, memiliki anak, menjadi seorang bapak, menjadi seorang kaki, layaknya kalian. Namun ada yang membedakan, kata Allah, walakin Rasulullah. Tapi ini orang beda, ini adalah Rasulullah, utusannya Allah, yang Allah berikan secara khususiyah yang teristimewa. Apa yang membuat menyamakan Nabi Muhammad? Sahibul Burdah mengatakan, famablaghul ilmu fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kalau seandainya ada orang mengatakan Nabi Muhammad juga sama layaknya kita manusia, iya kan, kata beliau. Tetapi ada yang membedakan, wa annahu khairu khalqillah kullihim. Tapi Nabi Muhammad sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan, enggak ada lagi. Sahibul Tauhid mengatakan, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famin 'ani syigagi. Enggak ada lagi satu ulama, satu wali yang berbeda pendapat kalau ada orang yang lebih afdal daripada Nabi Muhammad. Enggak ada lagi. Semuanya sepakat tanpa keraguan Nabi Muhammad adalah paling afdalnya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah mengenal Nabi Muhammad, menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal daripada hari Senin tanggal 12. Walaupun sebagian ulama memiliki pendapat yang lain, dari mereka ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, sebagian mereka mengatakan daripada tanggal 17 Rabiul Awal. Bahkan daripada pendapatnya guru kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau menyatakan bahwasanya lahir di Nabi Muhammad di tanggal 7 Rabiul Awal yang akan jatuh di Senin depan. Semuanya memiliki pendapat, namun secara sepakat bahwasanya lahir di bulan Rabiul Awal. Adapun yang berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad lahir di bulan Ramadan, ada semua ulama mengatakan syadz, tidak diterima daripada riwayat. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekkah, di rumahnya Abu Talib, di lembah daripada lembahnya Bani Hashim, daripada seorang perempuan yang suci, Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, dari seorang ayah yang suci yang bernama Abdullah
Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Seorang yang suci, seorang yang dijaga oleh Allah Ta'ala, sampai tidak seorang pun yang berani mengatakan bahwasannya orang tuanya Nabi Muhammad menikah dalam keadaan adat jahiliyah. Tidak. Satu pun ulama tidak ada yang sepakat. Bahkan dikatakan Al-Imam Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan, aku meneliti daripada nasabnya baginda Nabi Muhammad daripada jalur ibu, melainkan aku teliti sampai 500 neneknya Rasulullah, melainkan aku temukan semuanya mereka menikah dalam keadaan yang sah. Dikatakan di dalam Fiqhus Sirah dari Imam Sayyidina Syekh Ramadan Al-Buti, beliau menerangkan daripada cara pernikahan orang jahiliyah. Mereka ada yang pertama adalah yang dipilih oleh perempuan adalah siapa yang paling perempuan tersebut senang. Orang tersebut masuk ke dalam satu kamar gadis, lalu 10 orang, siapa yang paling perempuan tersebut sukai, maka dia akan menjadi suaminya. Ada adat yang pertama. Ada adat yang kedua daripada jahiliyah, mereka menjadikan 10 orang masuk dan memakai perempuan tersebut, sehingga apabila seseorang anak jatuh miripnya kemana, maka dia yang bakalan menjadi suaminya. Ada adat semuanya dihapus oleh baginda Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menikah dalam keadaan adatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua kakeknya Rasulullah menikahnya adalah sebagai nikah Islam, nikah seorang Nabi dan Rasul yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Yang Rasulullah katakan, manakaha abai ala sifahin God, satu dari orang tuaku sampai ke Nabi Adam, satu pun tidak ada yang terlahir dalam keadaan nikah yang rusak di masa jahiliyah. Nabi Muhammad dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segalanya. Ya, yang mana ibunya tadi dibilang oleh Habib Umar tidak memiliki kesamaan layaknya perempuan lain yang memiliki merasa sakit di dalam ketika mengandung. Namun Nabi Muhammad melihat ibunya setiap masa, setiap malam, yang dia lihat apa? Malaikat, para nabi, ya, sehingga mereka mengatakan in wulidta fasammihi Muhammad. Kalau seandainya kamu lahir seorang anak laki-laki, maka namakan Muhammad. Itu setiap malam selama 9 bulan ibunya melihat semua bidadari, semua malaikat, semua para nabi menyatakan idza wulidta syamsul huda fasammihi Muhammad. Kalau seandainya lahir seorang yang bakalan membawa terang benderangnya untuk alam ini, kata seorang tersebut di dalam mimpinya, mereka menyatakan sammihi Muhammad, namakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya datang dalam keadaan bahagia. Sebelum ibunya mengatakan bahwasanya bermimpi layaknya 9 bulan, menyatakan semua dalam mimpi tersebut meminta namakan dengan nama Muhammad. Lalu ibunya datang Sayyidah Aminah kepada Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, seraya mengatakan Sayyidina Abdul Muttalib, fasammihi Muhammad, namakan Muhammad. Padahal Sayyidah Aminah belum menceritakan siapa yang dia lihat, apa yang dia lihat selama 9 bulan berturut-turut daripada apa yang dia lihat untuk mewasiatkan memberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Aminah hendak meninggal, ketika itu Rasulullah dalam keadaan umur yang berumur sangat kecil, di umur 6 tahun. Rasulullah melihat ibunya di perbatasan antara Mekah dan Madinah. Ketika setelah pulangnya ibunya dari kota Madinah ke kota Mekah, dalam keadaan ibunya menahan sakit sakaratul maut, Rasulullah meneteskan air mata. Ya ummah, safarna ma'an wa raja'na wahid. Masa kita berangkat bareng, masa aku harus pulang sendiri, kata Rasulullah. Maka ibunya yang dalam keadaan sakit seraya mengatakan, ya gulami, wahai anak laki-laki, in sahha ma absartu fi manami fa anta maqusun fil anami. Wahai anakku, dengarkan ucapan ibu. Kalau seandainya apa yang selama ini ibumu lihat di dalam mimpinya, bahwasanya engkau ini akan menjadi seorang rasul, itulah engkau kelak bakalan diutus oleh Allah Ta'ala untuk semua makhluknya Allah Ta'ala. Ada mimpinya daripada seorang ibu yang salehah, seorang ibu yang terjaga. Sungguh kurang ajar apabila seseorang mengatakan bahwasanya orang tuanya Nabi Muhammad ada di mana? Di dalam nerakanya Allah Ta'ala. Mengatakan pamannya Nabi Muhammad berada di dalam api neraka. Semua ini adalah di mana kita memiliki batasan untuk tidak berbicara ke daerah situ. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pun dari perkara yang kita laksanakan di malam hari ini, satu pun tidak keluar daripada ajaran Islam. Satu pun tidak keluar daripada hal yang dikatakan oleh mereka bid'ah. Ya, kita berdiri, hukumnya berdiri apa? Yang mereka ingkari bukan baca sholawat, yang mereka ingkari bukan baca maulidnya,
namun berdirinya. Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu. Kata Allah, aku ajak kamu berbicara, aku nasihati kamu. Apa kata Allah? An taqumu lillah. Hendaklah kamu berdiri karena Allah. Sifatnya orang berdiri, entah dengan sebab apapun, hukumnya berdiri adalah sesuatu yang mubah. Tidak ada yang mengatakan haram, tidak ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan kalau saya ingin berdiri mengatakan haram berdiri. Namun apabila seseorang tersebut memiliki niat di dalam hatinya bahwasanya berdirinya adalah dengan tujuan mengagungkan Rasulullah, maka ini adalah sesuatu yang dibolehkan oleh para ulama. Safatu Zubat mengatakan waman nawa li aklihil gua li ta'atillah lahu ma qad nawa. Hukumnya kita makan apa? Hukumnya kita makan adalah mubah. Kita enggak makan enggak masalah, kita makan juga enggak masalah. Hukumnya mubah. Namun apabila seseorang meniatkan dengan makan tersebut untuk kekuatan dalam beribadah, maka makanan yang kita makan tersebut adalah sesuatu yang diganjar oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kita berdiri. Qul innama a'idukum an taqumu biwahidatin an taqumu lillah masna. Masna di sini adalah salah satu perumpamaan bahwasanya berdiri dalam keadaan bareng-bareng. Wa furada, kalau seandainya kita ingin berdiri sendiri, summa tatafakkaru kata Allah. Kemudian kalian merenung ketika kalian berdiri. Apa yang harus kita renungin? Allah bilang dalam Al-Quran, ma bisahibikum min jinnah. Kita bakalan merenung bahwasanya apa yang datang dengan Nabi Muhammad tidak sama seperti yang orang lain katakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang gila, Nabi Muhammad adalah orang dusta. Berarti Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita secara langsung bahwasanya ketika kita berdiri mahalul qiyam, siapa yang harus kita hadirkan? Nabi Muhammad. Ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun baina yaday adabin syadid. Yang kita ingatkan siapa? Nabi Muhammad, tidak lebih dari itu. Maka dari situ hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka yang diinginkan oleh kita adalah hadirnya hati di setiap perayaan. Hari ini hadir hatinya. Besok malam acara ke-6-nya Maulid Arba'in ini bertambah juga. Karena Al-Habib Alil Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib, beliau pernah menyinggung di dalam satu ceramahnya bahwasanya kalau seandainya hadir kita nih duduk, berdiri, makan, kata beliau, binatang pun layaknya seperti kalian juga bisa. Namun yang membedakan kita dengan binatang untuk hadir adalah hati kita hadir. Hati kita yang memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad. Al-Hafiz dalam maulidnya mengatakan salatan yattasilu alaihi ar-ruh al-musalli alaihi bihi. Perkumpulan seperti ini adalah tujuannya menyambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Ya Allah. Keluar daripada bulan Maulid melainkan sudah menyaksikan kenikmatan dalam beribadah, menikmati dalam salat, menikmati lezatnya munajat, menikmati lezatnya bersolawat, menikmati kedekatan bersama Rasulullah, menikmati segala hal-hal syariat Allah dengan tanpa keberatan, dengan tanpa terpaksa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan segala kebaikan untuk kita dan menjadikan hari yang ini baik dan besoknya lebih baik, dan Allah Ta'ala tidak haramkan untuk kita bersama berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Dan Allah Ta'ala jadikan warisan kita dalam merayakan maulid tersebut dijaga akidah kita, kepercayaan kita kepada keturunan kita, dan Allah jadikan keturunan kita adalah ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang siap semuanya untuk mendirikan daripada benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muwaffiq ahlul khair al-khair wa anhum alaih wa bikna lil khair wa inna alaih. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.